Sekarang kamu bisa memunculkan pop-up Windows dengan mengklik tombol Home dan kamu bisa melakukan multitasking sambil menonton video analisa pagi tanpa berlangganan YouTube Premium. Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi doanya selalu sama ya. Karena kita berada di market yang sangat berisiko. Dan ini adalah segmen analisa pagi, segmen di mana kita akan mengulas untuk update news dan juga pergerakan dari market, khususnya market dari Bitcoin. Teman-teman, hari ini kita melihat ya kejatuhan banyak altcoin, ya impact daripada kenaikan Bitcoin dominance yang sangat agresif. Bitcoin dominance terpantau tadi sempat naik 5% dan sekarang udah turun ke 4%-an something. Bitcoin so far koreksi 2% saja dari 100.000 US dollar, sekarang udah turun ke 98,5 ribu. Ya, what happened in altcoin rata-rata minus sampai 10 sampai belasan persen. Ya, beberapa altcoin yang market cap-nya besar seperti Ethereum, kemudian Litecoin, XRP ini agak lebih stabil dibandingkan dengan koin-koin di kelas middle and small cap. Teman-teman, kondisi dari pasar sekarang benar-benar sangat apa ya, bisa dibilang sangat-sangat mengerikan lah kalau kita perhatikan dari agresivitas koreksi yang terjadi pada altcoin, ya menandakan bahwa ada something yang terjadi pada pasar untuk perdagangan hari ini. Seperti itu. Hanya beberapa altcoin saja yang so far survive. Ini didominasi oleh stablecoin. Ada juga koin-koin yang di-peg dengan gold ya. Altcoin nggak banyak yang berhasil lawan arus. Teman-teman, hari ini kita berada di hari Senin ya, tanggal 3 Februari 2025, di mana hari ini bakalan kembali market aktif ya, indeks dolar, emas, S&P 500 akan running kembali setelah long weekend di Sabtu Minggu kemarin. Kita akan mulai pembahasannya seperti biasa dari kalender ekonomi terlebih dahulu. Teman-teman, hari ini kita dapat beberapa sentimen data yang cukup penting. Jam 5 sore akan ada rilis data tentang CPI and Core CPI dari Uni Eropa. Sementara itu dari jam 10 malam nanti akan ada data terkait dengan manufacturing, employment, dan juga manufacturing prices untuk Amerika Serikat. Beberapa data tersebut berpeluang akan membuat volatilitas pada pergerakan mata uang ya. Apakah indeks dolar bakal menguat? Dan kalau kita melihat dari realitinya adalah Canadian dollar kabarnya sudah menyelesaikan fase bullishnya ya, di mana dia udah losing streak untuk tren rally-nya sejak 2016 lalu, di mana kemarin Donald Trump sudah menentukan tarif pajak terbarunya seperti itu terkait dengan negara tetangga seperti di Kanada, di mana Amerika Serikat ingin untuk memaksimalkan sumber daya yang dimiliki oleh Amerika Serikat sendiri tanpa banyak bergantung oleh ekspor yang dilakukan oleh Meksiko dan juga Kanada, dan Amerika Serikat sudah menaikkan tarif pajak untuk dua negara tetangga tersebut sampai 25% kenaikannya, dan itu sangat tidak ramah ya untuk seorang tetangga, untuk negara yang bertetangga gitu, tarif pajak semahal itu menurut saya sangat-sangat tinggi, dan ini bisa berdampak untuk ekonomi Amerika Serikat dan juga negara-negara di sekitarnya. Tidak hanya Amerika, di mana juga Cina juga mendapatkan peningkatan tarif pajak sampai 10% gitu. Nah, yang menjadi pembahasan kita di berita ini adalah tentang Kanada, yang mana Kanada ini kena pengetatan pajak ya, terutama bagi Kanada yang akan melakukan ekspor ke Amerika Serikat untuk crude oil and gas ya, di mana kenaikannya itu ada di range 10%. Yang berarti adalah Donald Trump itu kan dia cenderung pro terhadap energi yang tidak terbarukan seperti oil and gas ya, di mana Amerika Serikat pengen memaksimalkan produktivitas daripada negara mereka untuk kilang-kilang minyak yang mereka miliki itu supaya bisa memenuhi kebutuhan dari Amerika Serikat. Kalau kurang nanti akan mereka tambahkan ya stasiun terbaru untuk pengeboran minyak seperti itu.
dan ini akan menurunkan import daripada Kanada, Meksiko ataupun negara-negara yang lain ke Amerika Serikat. Begitu. Jadi intinya Donald Trump tidak pengen banyak bergantung dengan negara lain. Gitu. Dia ingin membuktikan bahwa Amerika Serikat bisa standing bahkan tanpa bantuan negara tetangga. Gitu. Nah, ini bikin apa ya namanya? Supply chain, bikin perputaran uang akan semakin melambat, teman-teman, karena Amerika Serikat hanya berfokus pada negara mereka dan tidak mau menerima seperti itu ya dari negara lain. Gitu. Berusaha seminimal mungkin menerima import dari negara lain. Nah, ini akan membuat perputaran ekonomi di luar Amerika Serikat juga akan terhambat. Seperti itu. Makanya kalau kita perhatikan market merespon negatif. Meskipun kripto tidak terkait dengan itu semua, namun karena banyak trader yang juga berasal dari Amerika Serikat, ya kan, dia melihat ekonomi ini negatif ke depannya, jadi market sudah merespon lebih dulu. Gitu. Kemudian kemarin ada sekitar 135 juta US dollar yang kena liquid ya dalam 60 menit terakhir. Ini menunjukkan adanya selling pressure yang mendadak. Kemudian yang pasang spekulasi long di apa namanya di forex ataupun juga di futures market itu kemarin kena likuidasi. Dan ya, ini adalah realita pada market. Terkait dengan penerapan tarif pajak, Cina juga sudah merespon ya, di mana Cina akan membawa kasus kenaikan pajak dari apa namanya Amerika Serikat ini ke WTO atau World Trade Forum ya, apa O-nya? Organization. Nah itu. Jadi intinya Cina akan memungkinkan membawa kasus dari kenaikan pajak ini ke Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO, yang mana Cina menuntut keadilan terkait dengan apa yang dilakukan secara sepihak oleh Donald Trump tersebut. Nah, kasus ini akan rame lagi nih karena akan memperkuat ketegangan antara Cina dan juga Amerika Serikat. Seperti itu. Jadi Cina udah siap untuk melaporkan ke WTO. Kemudian Kanada juga sudah merespon ya kan. Sahamnya turun Kanada. Kemudian dilihat dari berita yang lain juga datang dari Elon Musk mengatakan bahwa peraturan pajak perlu diubah secara besar-besaran. Peraturan tersebut akan menyiksa rakyat Amerika Serikat. Ya, ini teman-teman, peraturan pembaruan terkait dengan pajak Amerika Serikat mungkin ini masih awal ya, dan mungkin akan ada pembaruan-pembaruan yang lain ke depannya. Karena memang Elon Musk pengen sebagai pemimpin dari DOGE, Department of Governance Efficiency, dia pengen untuk memaksimalkan resources yang dimiliki Amerika Serikat ya, tanpa banyak menerima bantuan memang, ataupun ada banyak biaya-biaya yang juga dipangkas oleh Elon Musk sendiri sebagai pimpinan dari itu departemen yang mereka bentuk gitu. Jadi ini adalah dampak yang benar-benar tidak bisa diprediksi, dan setelah beberapa minggu Donald Trump dilantik, ternyata keputusan kebijakan yang dia bikin itu sangat-sangat agresif. Dalam beberapa selang hari saja sudah ada kebijakan-kebijakan baru yang entah itu pro ataupun kontra, tapi yang pasti itu sangat-sangat memberikan impact ke market gitu. Jadi ya, ini adalah kondisi dari pasar, teman-teman. Kita tidak tahu secara pasti apa yang ada di otak dari Donald Trump ya. Jadi dia bisa berubah, dia bisa sangat-sangat cepat dalam hal mengambil keputusan, di mana market ini sepertinya tidak siap dengan hal tersebut. Oke, kita mau informasikan dulu ya, token J bisa teman-teman dapatin di Get.io dengan melakukan staking Get token kalian dan akan berpeluang mendapatkan APR sampai 6,62%. Ya, periode stakingnya itu sampai 4 hari ke depan. Di Get.io juga tersedia banyak proyek-proyek lain yang bisa teman-teman stake dengan return dari beberapa koin seperti PinEye. Teman-teman bisa staking dengan Bitcoin. Kemudian yang punya GT token bisa juga staking EMYC. Lalu ada juga token-token lain yang bisa teman-teman dapatin di sini seperti Grow AI, kemudian Elon ya, dengan teman-teman melakukan staking token-token yang diminta. Nah, ini kan market lagi turun nih. Mungkin ada yang sempat cut loss di USDT, daripada nganggur USDT-nya mending di staking. Ya, ataupun yang sudah punya GT token, teman-teman better untuk stake
gitu. Jangan lupa juga untuk ikutin campaign Golden Stick Bring Fortune. Nah, buat yang teman-teman tertarik, linknya ada di kolom deskripsi video ini. Oke, kita akan bahas lagi terkait dengan opini-opini dari makroekonomi saat ini. Ya, kenaikan pajak yang dilakukan oleh Trump ini akan menimbulkan resiko makro yang akan besar, yang bisa berpotensi terbesar di tahun ini. Jadi media massa saat ini banyak yang mengabarkan terkait dengan apa yang dilakukan atau tindakan apa yang dilakukan pada Trump ya memberikan impact kedepannya kepada market tradisional seperti itu. Jadi secara reality ini merupakan sebuah berita yang akan mengguncang pasar dan ini memang sudah direspon di perdagangan 2 hari lalu di hari Jumat kemarin ya. Dan ya teman-teman ini baru awal seperti yang saya bilang tadi, kemungkinan kenaikan pajak ke depan itu masih akan terus berlanjut ya. Eh, Bahkan kalau kita lihat juga Trump sudah mengancam negara-negara BRICS untuk menaikkan sampai 100% tarif mereka bila mana BRICS itu benar-benar pengen menggantikan dolar. Ya, dan kalau kita lihat juga dia sudah memberikan pajak sampai 100% untuk Taiwan. Ya, untuk perusahaan-perusahaan yang membuat chips. Jadi benar-benar ini sangat-sangat kebijakan yang sangat-sangat terburu-buru, sangat-sangat cepat dan tiba-tiba. Market belum ready untuk ini semua, teman-teman. Pajak-pajak ini tentu saja akan menurunkan profit dari banyak perusahaan-perusahaan teknologi di Amerika Serikat. That's why harganya juga mengalami penurunan. Jadi impact-nya sangat-sangat luas ya terkait dengan kebijakan pajak tersebut. Gitu. Selain itu juga di Twitter saya perhatikan Donald Trump beberapa kali bikin tweet ya. Di perdagangan kemarin aja dia sempat tweet banyak hal, termasuk di dalamnya adalah potensi penyerangan atau potensi serangan udara yang dilakukan oleh militer Amerika Serikat guna untuk membombardir ya eh, sebuah organisasi terorisme yang ada di Somalia. Jadi Amerika Serikat ini bakalan menyerang katanya gua-gua yang ada di sana karena dianggap mereka ini merugikan tentara-tentara yang ada di Amerika Serikat di sana serta negara-negara sekutu. Jadi kayaknya Donald Trump sendiri pengen mengeksplorasi negara-negara negara-negara Afrika ya, mengeksploitasi sumber daya mereka karena mereka pengen untuk menjadi negara-negara budak ini ya untuk diserap secara penuh. Mereka punya gas, mereka punya sumber daya alam gitu. Makanya tentara-tentara yang mereka anggap berbahaya itu disingkirkan dulu gitu. Jadi ini udah diumumkan langsung di Twitter dan ini rame banget teman-teman. Nah, berita yang tidak kalah mengejutkannya adalah dari El Salvador ya. Bukele mencabut status Bitcoin sebagai mata uang legal di El Salvador. Wow. Sebelumnya, Nayib Bukele sudah mengesahkan sebuah undang-undang di El Salvador di mana menjadikan Bitcoin sebagai legal tender sejak 2021. Nah, peraturan tersebut ternyata sudah diperbarui terkait dengan undang-undang yang mereka bangun gitu. Tempo hari kita pernah membahas terkait dengan IMF yang berusaha melakukan intervensi terhadap El Salvador. Apakah IMF sudah berhasil, teman-teman? Menurut kalian gimana? Karena di beberapa hari terakhir kita sudah sempat explain juga di video channel YouTube ini ya, terkait dengan IMF yang melakukan intervensi untuk El Salvador supaya tidak lagi menjadikan Bitcoin sebagai reserve mereka, sebagai cadangan gitu. Dan mungkin El Salvador tidak mau. Dan justru kebijakan yang dilakukan adalah ya ini mengurangi resiko dari penggunaan mata uang kripto ya dengan menjadikan Bitcoin bukan lagi sebagai legal tender. Kayaknya ini kompromi yang dilakukan oleh Nayib Bukele daripada mereka membuang Bitcoin mereka sebagai reserve ya kan, mending mereka tidak menjadikan Bitcoin sebagai mata uang di sana gitu. Jadi ini kayaknya sebuah
intervensi sudah dilakukan nih, teman-teman. Jadi ini menimbulkan tanda tanya juga, kenapa tiba-tiba El Salvador mengubah kebijakan yang mereka sudah bikin sebelumnya. Kemudian dari berita yang lain datang dari India. India juga dikabarkan akan meningkatkan pajak ya untuk para pengemplang pajak yang tidak melaporkan harta kekayaan mereka dan juga investasi di kripto tapi tidak melapor pajak. Itu dikenakan denda ya, pajaknya dinaikkan sampai 70%. Sebelumnya pajak dari India itu sekitar 30% something, teman-teman. Dan sekarang ini udah ada indikasi kenaikan pajak berikutnya untuk India. Ini tentu saja merupakan sentimen yang negatif untuk market. Oke, itu sekilas teman-teman kondisi dari pasar hari ini. Kita akan coba lihat ya. Bitcoin masih still strong. Bitcoin hanya koreksi ringan, level 100.000 sudah di breakdown. Jadi ya saya rasa nunggu closing daily time frame aja untuk Bitcoin ya. Seandainya Bitcoin turun koreksi sampai di bawah dari level 100.000 untuk closing daily time frame, maka kita akan membuka peluang pergerakan Bitcoin menuju level 92.000 sebagai next support untuk Bitcoin. Memang secara reality kita melihat ada penurunan smart money yang sangat signifikan terhitung sejak Desember 2024 sampai Februari ini. Jadi memang sangat-sangat wajar market kripto mengalami penurunan, mengalami koreksi. Bitcoin dominance sudah naik sangat tinggi. Buat teman-teman yang mungkin panik di posisi saat ini, saya tidak akan mencoba untuk menahan kalian karena risiko ada di teman-teman semua ya. Tapi yang pasti kalau teman-teman cut loss di posisi seperti sekarang ini, dengan Bitcoin dominance yang sangat tinggi, itu bikin ya loss kalian lebih besar. Ya, better tunggu untuk Bitcoin dominance turun terlebih dahulu. Ini bagi yang memang pengen niatan untuk keluar dari market. Ya, karena mungkin kalian juga nggak siap untuk menerima ya apa yang terjadi dan ini terlalu berbahaya untuk kalian ya kan, daripada aktivitas kalian terganggu, pekerjaan kalian ke depan terganggu. Mungkin teman-teman sudah mempertimbangkan hal tersebut. Gitu. Kalau dari saya sih semua balik lagi ke teman-teman. Ini bukan saran sekali lagi. Tapi yang pasti adalah Bitcoin dominance sekarang lagi posisi tinggi-tingginya. Sudah all time high baru. Jadi kalau teman-teman memang pengen untuk exit, better untuk tunggu beberapa altcoin ini retracement terlebih dahulu. Karena kan ini masih dalam situasi panik nih. Gitu. Nanti akan ada dia retracement naik-naik dikit ya. Di sana teman-teman bisa ambil posisi. Karena kalau kita melihat juga setiap orang profil risikonya berbeda dan tiap orang mungkin akan punya toleransi terhadap kerugian yang berbeda pula gitu. Di beberapa altcoin saya pantau WLD udah nyentuh level support ya. Kemarin kita sudah bahas WLD 1,3 dolar merupakan area support. Kemudian Cardano kita lihat ini masih strong. Namun dia berada di area support juga di kisaran 0,8 something. Kemudian Solana juga turun balik ke kisaran 200. Lalu XRP juga pelan-pelan udah mulai koreksi ya, turun di bawah dari 3 dolar. Litecoin pun juga sama, kurang lebih koreksi. BNB agak sedikit stabil, teman-teman. Kemudian Ethereum juga pelan-pelan udah mulai sedikit recover. Dia saat ini berada di area support. Oh iya, kemarin kita juga sempat kasih sebuah analisa gitu terkait dengan historical pergerakan Bitcoin di tahun 2021. Ini saya ambil di Twitter ya, di mana ada seseorang nih di Twitter, saya nggak kenal, tapi yang pasti orang ini punya postingan yang sangat bagus, namanya Money Lord. Ya, saya coba untuk melihat, oh ternyata di 2021 para trader, para investor di kripto juga sama, katanya mengatakan no all season. No all season, no all season. Ini postingan yang rame banget di Januari 2021 kemarin. Dan saya coba untuk melihat apakah korelasinya cukup mirip dengan apa kondisi yang terjadi sekarang. Ternyata cukup mirip. Di mana di saat ini ya, di fase-fase saat ini banyak juga yang mengatakan, trader yang mengatakan bahwa no all season gitu. Tapi ternyata apa? November 2021 ya, sekitar 10 bulan setelah rame tweet no all season,
altcoin justru mengalami rally gitu. Dan again ini bukan sebuah prediksi ya teman-teman, tapi kita coba untuk melihat historical yang terjadi gitu. Meskipun kita masih bertanya-tanya nih apakah kedepannya alt season masih bisa terjadi. Sebab saya sudah concern di video kemarin terkait dengan money supply yang makin lama makin sedikit ya. Fed balance sheet mengalami penurunan. Uang beredar makin lama makin turun. Dan uang beredar saat ini itu mirip dengan apa yang kita miliki di tahun 2020. Pas semuanya negara masih lockdown dan pemerintah Joe Biden belum memberikan stimulus bantuan yang besar. Ya, itu kondisi pasarnya. Jadi mirip banget. Jadi kalau banyak altcoin yang akhirnya drop, menurut saya ini impact daripada peredaran uang yang makin lama makin sedikit gitu. Sehingga seiring dengan berjalannya waktu, market cap altcoin makin lama makin banyak, supply beredar dari banyak altcoin itu makin tinggi ya, karena ada reward staking, unlock token dan lain sebagainya. Belum lagi ada AI agent, yang mana AI agent itu menghadirkan token-token dengan sangat mudahnya dengan bantuan pembuatan menggunakan AI. Ini membuat market altcoin semakin lama semakin tergerus. Impactnya apa? Impactnya adalah dump pada banyak altcoin. Seperti itu. Dan Bitcoin so far so strong. Jadi kalau teman-teman memang berencana buat invest, ya better untuk lirik Bitcoin only ya. Ethereum pun kita nggak bisa jadikan sebagai salah satu aset yang strong. Karena kalau kita melihat secara fakta, saat ini Ethereum sudah banyak kehilangan value-nya gitu. Bitcoin masih jadi yang paling stabil untuk saat ini. Lalu kemana arah Bitcoin? Tadi kita sudah bahas ya, ke level 92 ribuan something. Di sana ada next support. Itu untuk arah ke depannya untuk pasar. Saya rasa sih di hari Senin ini mungkin akan ada volatilitas kembali pada market. Hati-hati di pembukaan market Asia. Takutnya semua yang liburan kemarin shock lihat market kok drop semua dan akhirnya ada panic selling di awal atau mungkin setelah closing daily time frame hari ini ya. Jadi waspada dengan shock position dalam beberapa jam ke depannya. Kemudian kita lirik sedikit ya kondisi dari Bitcoin yang mana akan closing untuk weekly time frame hari ini, di mana Bitcoin overall kemungkinan ini bakalan ya bisa dibilang closing negatif lah kalau seandainya Bitcoin turun di bawah dari 100.000 atau tidak berhasil closing di atas 100.000 gitu. Kemungkinan trennya akan mengarah ke posisi negatif dan kita juga perhatikan di sini ada potensial double top yang terbentuk ya di daily time frame untuk Bitcoin. Andai kata kalau ini beneran double top, bisa jadi pergerakan Bitcoin akan masuk ke fase penurunan yang lebih dalam, even bisa lebih dalam dari strong support di kisaran 92.000. Maybe ke 81.000. Ini kembali membuka spekulasi terkait dengan rencana Amerika Serikat yang akan menjadikan Bitcoin sebagai strategic reserve. Apakah Amerika Serikat pengen Bitcoin harganya murah dulu baru mereka serok? Gimana menurut kalian? Kalau kalian punya opini, bisa tulis langsung di kolom deskripsi atau di kolom komentar channel YouTube ini ya. Kita sama-sama belajar, sama-sama berdiskusi. Jadi sekian aja buat update kali ini. Happy weekdays untuk kita semua. Selamat bekerja kembali. Mungkin market altcoin bakalan masih terbenam seperti ini ya dalam jangka pendek gitu. Tapi semoga kita semua bisa melihat tren yang lebih positif untuk hari-hari ke depannya gitu. Jangan lupa juga untuk join di komunitas Telegram kita. Buat teman-teman yang tertarik, linknya ada di kolom deskripsi. Sekian akhir kata saya Andri, makasih.